Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Setiap hari saya itu melakukan olahraga, ya maksimal dalam 1 minggu itu 6 kali. Jadi biasanya Senin sampai Jumat saya berolahraga, kemudian Minggu hanya tidak berolahraga di hari Sabtu saja. Nah, ini saya baru saja selesai berolahraga. Saya biasanya bangun sekitar pukul 7 atau setengah 7 kadang-kadang. Dan kemudian sebentar minum air putih, ya, minum air putih. Kemudian juga setelah minum air putih, biasanya saya meminum ini, ya. Jadi biasanya tuh ada, saya lupa tadi, kalau misalnya tuh biasanya saya minum minyak zaitun, ya, tadi saya udah taruh. Nah, minyak zaitun itu 1 sendok makan, ya, saya minum dalam keadaan perut kosong. Kemudian juga saya menggunakan air putih 1 gelas, ya. Kemudian sempat minum kopi sebentar, ya. Biasanya sih cuma 1 teguk saja, ya. Biasanya saya minum 1 teguk untuk menambahkan energi saat saya berolahraga. Ya, saya biasanya melakukan olahraga dengan porsi sekitaran 15-20 menit, ya. Kadang-kadang jalan kaki 30 menit, kemudian baru berolahraga beban selama 20 menit. Nah, hari ini saya hanya menggunakan latihan beban saja, dan kardionya saya dapatkan dari burpees dan jumping jack, ya. Jadi jumping jack 2 kali tadi, 2 kali 20. Kemudian juga saya melakukan squat, ya, dengan beban. Ya, biasanya saya melakukan squat dengan beban sekitaran kiri kanannya itu 7,5 jadi 15 kilo lebih dengan bar sekitar 20-an lah, ya. Jadi misalnya memegang kiri dan kanan dumbbellnya, dan kemudian melakukan squat, ya. Kemudian latihan beban untuk bicep, tricep, dada, bench press dan segala macamnya dengan menggunakan lantai saja sebagai penopang. Jadi setelah itu baru saya menggunakan sarapan. Ya, sarapan biasanya saya mulai dengan buah dulu. Ya, seperti ini. Ini adalah buah pir. Ya, biasanya buah pir ini manis, ya. Dia punya energi gula, jadi nggak boleh terlalu banyak juga. Kemudian setelah itu baru menggunakan sayur dan buah, ya, stroberi seperti ini. Ya, ini lanjutannya. Biasanya ini porsi 1, ini dibagi 2 saya dan istri. Ya, jadi setengah, ya. Kadang-kadang saya kasih dressing. Nah, dressingnya itu nggak boleh terlalu banyak juga sih sebenarnya, Thousand Islands atau garlic dressing, ya, atau biasanya minyak zaitun juga dicampur, ya. Biasanya tidak boleh terlalu banyak juga. Setelah itu baru makanan utamanya. Nah, makanan utamanya itu adalah ini, ya. Jadi ini adalah roti dengan telur 2, ada cheese-nya sedikit, ya. Kalau misalnya pengganti protein dan susunya, kemudian juga ada telur, ya, 2 itu dari ini. Sebenarnya sih harusnya sih putih telurnya lebih banyak, ya, kalau latihan beban. Itu yang seringkali disarankan oleh berbagai macam pusat pelatihan. Juga saya sering mendapatkan ide-ide dari Beli Aderai, ya. Jadi di YouTube channelnya beliau mengatakan, nah, kalau saya mau makan manis, maka makan manis saya itu terakhir aja. Misalnya kayak sekarang lagi musim bulan, ya, kue bulan ini. Jadi kue bulan ini kan segini ini 720 kalori, ya. Jadi paling 1/8-nya aja makannya, ya. Jadi hanya untuk, ya, iseng aja dapat makanan dari buah ini, ya. Nah, ini masih gerah banget, ya. Jadi setelah itu biasanya saya ngecek email atau misalnya ngecek WhatsApp pasien, ya, biasanya. Kemudian lalu mandi, ya, sekitar jam 9 dan kemudian berangkat jam 9:20 atau 9:30 untuk memulai praktek di jam 10. Jadi itu rutinitas saya sehari-hari, dan saya selalu tidur sekitar jam 11 sampai setengah 12 malam. Paling telat tuh setengah 12 malam, karena kalau kemalaman tidurnya nanti jam tidurnya nggak dapat 7 jam, ya. Jadi saya usahakan tidur itu rata-rata 7 jam sehari minimal. Sekarang ini, dulu 6,5 jam, dan saya sekarang naik ke 7 jam, ya. Karena memang paling baik memang antara 7 sampai 9 jam kalau kita bicara tentang tidur. Kenapa? Karena kalau misalnya tidur kita tidak baik, biasanya nanti kualitas hidup kita di hari paginya kurang baik juga, dan ini akan membuat kita tidak nyaman, ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman tahu kenapa saya memulai dulu dengan buah dan sayur baru protein, karena kalau kita mulai dengan protein dulu biasanya nanti susah buang air besar. Ya, kalau misalnya orang-orang yang udah usianya di atas 40-an biasanya mulai ada kesulitan BAB, pertama karena kurang olahraga, kurang jalan, dan juga biasanya karena komposisi dari makanannya itu salah ya. Jadi biasanya mereka makan daging dulu, kemudian baru makan buah. Ya, terbalik, harusnya makan buah dulu dan sayur, baru makan daging atau proteinnya. Jadi ini yang paling harus diperhatikan. Ya, jangan lupa minum air putih yang banyak, 8 gelas per hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.